Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bukit Batu dan sekaligus narasumber kita pada kegiatan Kombel Cakrawala pada hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Bukit Batu, dan hari ini juga hadir di tengah-tengah kita salah satu dari guru SMA Negeri 2 Siak Kecil. Selamat datang di komunitas belajar Cakrawala Semansa Ubah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, dengan tidak memperpanjang mukadimah, marilah bersama-sama kita memulai kegiatan komunitas belajar kita hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengucapkan doa Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik Bapak Ibu, mari bersama-sama kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita hebat kita, yaitu Bapak Lukman Hakim MPD, tentang aktivasi kegiatan komunitas belajar kita. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati tentunya Bapak Ibu Majelis Guru, keluarga besar SMA Negeri 1 Bukit Batu, serta ada tamu kita yang hadir di sini dari SMA 2 Siak Kecil. Selamat datang Ibu. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita mengadakan satu pertemuan, yaitu tentang aktivasi kegiatan komunitas belajar dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Salawat salam terlimpah curah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ya pada siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama. Ini nampaknya sudah makan siang Bapak Ibu? Sudah. Ini nampaknya cerah-cerah nih. Ya, cerah-cerah ibu-ibunya, kemudian bapak-bapaknya pun sama semangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menambah aura semangat kita untuk terus berkolaborasi, menjaga kekompakan, terutama di sekolah kita. Apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu, sekecil apapun, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk Bapak Ibu dan keluarga dari Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya sedikit ini ada pentingnya komunitas belajar. Kenapa sih kita harus terus mengembangkan kegiatan komunitas belajar? Ya, jadi di sini saya akan memberikan gambaran seperti apa sih komunitas belajar itu, dan tentu alhamdulillah sekolah kita sudah memiliki komunitas belajar, yaitu komunitas belajar Cakrawala Semansa Ubah, ya Bapak Ibu sudah kenal. Kemudian pengembangannya pun ada juga di setiap terutama di proyek P5 di setiap jenjang itu pun ada komunitas belajarnya masing-masing. Tentu masing-masing ini yang berperan adalah Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu semuanya bisa berdiskusi di dalam komunitas belajar tersebut. Baik, ini saya menyampaikan paparannya Bapak Ibu terkait komunitas belajar, bahwa
terkait pemanfaatan Kombel ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Komunitas belajar ini Bapak Ibu diambil dari berdasarkan ini PLC dari Richard Dufour. Ya, jadi komunitas belajar ini adalah guru dan tenaga kependidikan untuk belajar berkolaborasi meningkatkan kualitas pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar murid dan memiliki komitmen yang kuat. Ya, jadi komunitas belajar ini basicnya dari sini sebagai dasar hukumnya Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa jenis mulai dari komunitas belajar di dalam sekolah, ya, termasuk Cakrawala Semangat Sabuba ini adalah bagian dari komunitas belajar di dalam sekolah. Kemudian komunitas belajar antar sekolah ini lebih banyaknya MGMP mungkin, yang lebih dikenal MGMP, yang paling terkenal itulah yang paling sering Bapak Ibu ya. Kemudian komunitas belajar daring adalah komunitas belajar yang webinar-webinar. Webinar-webinar itu termasuk kategori belajar daring. Bahkan sebetulnya sekolah kita pun bisa, karena kita masih merintis, adalah beberapa selama setahun ini kurang lebih Bapak Ibu kita offline dulu. Ya sebetulnya kalau menunggu permintaan ini lumayan banyak nih Bu Tari. Termasuk kalau Anda bisa hadir juga, bahkan tawaran dari Bengkalis pun mau pada kesini gitu kan. Tapi menimbang waktu, perjalanan dan sebagainya, mungkin nanti ketika ini bisa didaringkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tujuan komunitas ini ada beberapa hal, terutama mengedukasi anggota terkait informasi, praktik pembelajaran, kemudian memberi dukungan antar anggota, mendampingi anggota ya dalam hal memulai pertahanan pembelajaran, kemudian terus menyebarkan capaian melalui diskusi, berbagi, dan mengintegrasikan pembelajaran di pekerjaan sehari-hari, jadi di dalam kelasnya. Jadi harapannya tentu ini adalah fokus kepada pembelajaran, praktik pembelajaran Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Kemudian 3 ide besar bahwa ingat setiap pembahasan di dalam komunitas belajar ini fokusnya kepada sini, fokus pada pembelajaran, kemudian budaya kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, dan terakhir adalah berorientasi pada pembelajaran murid. Jadi itu walaupun kita nanti ke depan beberapa topik itu silahkan dimanfaatkan oleh Bapak Ibu terkait adanya komunitas belajar ini. Dan ini tahapannya, nanti ketika Bapak Ibu ingin mengaktifasi di sekolah kita ini kan sudah mulai berjalan ya Bapak Ibu. Ini ada tim kecil, ya, tim kecil ini tentu dimulai beberapa orang ya, yang sudah terbentuk di sekolah kita. Alhamdulillah ini 3 orang ya, tim kecil ini ada Bu Tari, Bu Feti, satu lagi Bu Wulan. Nah, jadi di situ dimulai dari situ dulu, kemudian ada telaah data hasil belajar, sosialisasi seperti ini, pemaparan, mungkin informasi dan lain sebagainya. Dan ini sebetulnya bisa jadi akan lebih rutin ke depannya. Ini dimasukkan ke dalam jam efektif ya. Kemudian merealisasikan bersama dan berbagi praktik, serta ini tadi menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Nah, jadi ketika pertemuan ini jadi nyaman gitu ya, aman, dan ini pun tidak mesti dari luar sebetulnya narasumbernya ya. Boleh Bapak Ibu saling, nanti di dalam kelasnya punya praktik baik, silakan saling berbagi ya. Nanti bisa jadi ke depan bergiliran ya, ke depan bergiliran untuk menyampaikan hasil pembelajarannya Bapak Ibu. Kemudian peranannya ini guru penggerak. Nah ini salah satu bukti, salah satunya di sekolah kita ada guru penggerak. Sebetulnya ini sangat berkaitan dengan adanya guru penggerak, mulai dari menggerakkan komunitas belajar, ini seperti tugas salah satunya. Jadi nanti sebagai tim kecil ini ya tidak salah, sudah sesuai job desk-nya Bapak Ibu. Kemudian ini siklus inquiry penting juga. Ada beberapa indikator memang di dalam komunitas belajar ini diawali dari refleksi awal. Ya, refleksi awal ini terutama pembelajaran apa saja sih kelemahannya, mungkin
permasalahan di kelas dan lain sebagainya, ini perlu yang disebut refleksi awal. Kemudian rencanakan apa sih rencananya yang akan dilakukan ke depan. Kemudian baru diterapkan, lakukan evaluasi, kembali lagi ke refleksi awal. Ini yang disebut sebagai siklus inquiry di dalam komunitas belajar. Jadi apapun yang dibahas itu semestinya memang dimulai dari refleksi awal. Apa sih permasalahan yang ada di kita? Gitu, baru direncanakan, kemudian diterapkan, dan terakhir lakukan evaluasi. Kembali, namanya siklus itu terus berulang Bapak Ibu. Dan ini seperti apa sih refleksi awal? Tentu ini bisa dari hasil asesmen, hasil pembelajaran Bapak Ibu, mungkin ulangan ataupun asesmen sumatif mungkin, ataupun data lainnya. Ya, ini bagian dari refleksi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam mendiskusikan di dalam komunitas belajar. Ya. Perencanaan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kunci. Nah, karena berkaitan dengan pembahasan dalam pembelajaran, ada pertanyaan kunci yang ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama, apakah hal ini yang kita ingin capai murid, apa yang akan kita capai di dalam terhadap murid itu apa sih? Kemudian bagaimana mengetahui bahwa murid ini sudah mencapai, maksudnya CP-nya itu sudah tercapai atau belum gitu. Yang pertama ini bagaimana keinginan murid dalam mencapai tujuan tersebut, dan yang ketiga ini jika murid belum tercapai tujuan pembelajarannya, apa sih yang kita lakukan? Dan yang keempat, jika murid sudah mencapai tujuan, pengayaan apa yang dilakukan? Ini 4 hal ini yang perlu Bapak Ibu tanyakan ketika Bapak Ibu membuat perencanaan pembelajaran. Ya. Terapkan. Nah, ini diterapkan, tentu ini bisa sekaligus Bapak Ibu ketika melaksanakan observasi. Ya, ini bisa saling memberikan penguatan. Di sini Bapak Ibu bisa merencanakan satu kelas guru model, guru lainnya mengobservasi, ataupun berdua saling memberi masukan, kemudian apa sih yang kurang, apa yang telah disepakati, dan ini yang disebut sebagai implementasi. Kalau hanya sebatas kita mengajar di kelas, tentu kita kurang tahu kekurangannya seperti apa. Ya. Jadi ini tahap implementasi, dan evaluasi adalah Bapak Ibu setelah lakukan implementasi, inilah kembali lagi ke komunitas, ya, diskusikan, kemudian refleksikan apa yang kurang efektif, apa yang sudah lakukan perbaikan, apresiasi yang sudah. Ya, makanya sebetulnya ini komunitas belajar ini kelas besar, bisa jadi Bapak Ibu per kelompok-kelompok kecil, per rumpun mapel misalkan, itu silahkan, ataupun per jenjang itu silahkan, ya. Dan bisa jadi tidak mesti satu rumpun mapel, karena ini umumnya ini berkaitan dengan pembelajaran, ya, mungkin bisa diterapkan di semua mata pelajaran Bapak Ibu. Baru lagi kembali kepada refleksi, ya. Jadi ini yang disebut sebagai siklus inquiry, mulai dari refleksi awal, kemudian perencanaan, kemudian implementasi, dan melakukan evaluasi. Nah, kemudian di sekolah kita, alhamdulillah sudah ada beberapa hal ya terkait komunitas belajar cakrawala, ya. Jadi ini pun sudah disampaikan, dan alhamdulillah ini pun mendapat apresiasi Bapak Ibu terkait komunitas belajar kita ini. Dan ini dirintis bulan, ada di sini ya, bulan Januari 2024. Kemudian ada SK-nya, dan ini latar belakangnya ya Bapak Ibu terkait pembelajaran yang efektif gitu ya. Mungkin selama ini kita bertahap secara pertemuan seperti ini dulu ya, pelan-pelan ya Bapak Ibu, mulai dari merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran, tentunya ingin mewujudkan pembelajaran yang efektif. Kemudian tujuannya bisa mengedukasi semua anggota, bisa berdiskusi nanti, dan ini manfaatnya sebagai ruang berbagi. Seperti saya sampaikan, ke depan tentu Bapak Ibu bisa bergiliran ya, berbagi informasi, berbagi praktik baik ya,
dan ini visi misinya ya, diawali terwujudnya anggota komunitas yang kompeten, kemudian mewujudkan anggota komunitas yang kompeten dalam pengelolaan belajar di kelas, mengatasi tantangan, merancang pembelajaran yang menarik, menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan menyenangkan. Dan ini yang disebut sebagai tadi apa Bapak Ibu? Tim kecil, berarti memperhatikan. Karena saya lupa tadi ya. Nah ini tim kecil Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, dan ini pengembangannya, alhamdulillah nanti ada yang disebut Kombel Kejora nih P5. Ini pertemuannya setiap apa Bapak Ibu? Seminggu sekali ada? 2 minggu sekali? 2 minggu sekali ya. Berarti udah hampir rutin. Ya bisa jadi ke depan seminggu sekali pun nggak apa-apa ya. Kemudian Kombel Eksi yang kelas 11. Eksi ya? Nah. Bukan seksi, keksi ya, keksi. Dan Kombel Inspiratif. Nah ini ada kepanjangannya, ya termasuk cakrawala pun ada kepanjangannya, Bapak Ibu. Nah bisa jadi kita berkembang lagi. Silakan Bapak Ibu punya ide lain sebagainya untuk terus mengembangkan komunitas belajar di. Saya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Bapak bilang ketika pembuatan kombel ini kan harus ada tim inti. Nah di P5 ini kan ada kombel juga Pak. Berarti kami harus buat tim inti juga Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pertanyaannya yang bagus dari Bu Erma terkait bagaimana sih pengembangan dari komunitas tadi di dalam sekolah. Ya termasuk turunannya lah seperti itu. Sebetulnya ini tidak ada secara khusus, secara detail, akan tetapi yang disebut tim kecil ini adalah tim kecil untuk komunitas belajar dalam sekolah, dalam lingkup sekolah. Sedangkan di tim turunan yang tadi itu cukup ya ruang lingkup seperti itu. Ada berapa orang yang sudah dilaksanakan Bu? Kami ada anggotanya sekitar 8. Oke, 8, misalkan 8 atau lebih 12. Lebih 14 Bu. 14 Bu, kami 7 ya. Berapa? 14 orang. 14. Nah, berarti nanti didaftarkan di PMM itu yang bisa masuk adalah 3 orang. Tetap ada tim inti. Tetap aja tim kecilnya. Jadi ini terus bisa mandiri juga. Gitu atas nama ya tetap atas nama sekolah kita. Jadi tetap ada tim kecil, secara besar pun ada tim kecilnya sebagai perintisnya lah, ataupun koordinator seperti itu yang mengelola, karena tidak bisa semua mengelola, gitu. Cukup ada beberapa orang, termasuk 3 orang yang tadi yang disebut sebagai tim kecil. Berarti ada jangka waktu nggak Pak? Kita kan ada 2 semester nih Pak. Tim kecil ini apakah bisa berganti dengan orang lain atau tetap seperti itu juga Pak? Boleh, mau penyesuaian, mau berganti silahkan ya. Seandainya mau tetap pun komitmen tetap terjaga komitmennya, tidak masalah juga. Jadi tidak ada ketentuan, tapi seandainya biar bergantian nih, ya udah lebih bagus, lebih ada pergantian ya. Oke. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya terkait aktivasi komunitas belajar di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan adanya komunitas belajar ini memang sesuai harapan kita bahwa Bapak Ibu bisa terus meningkatkan kualitas pembelajaran, tentunya dimulai dari kelasnya masing-masing. Kemudian ke depan juga setelah berkembang nanti tentu Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik antar rekan sehingga bisa memberikan semangat, kemudian terus berbagi. Mungkin setiap ada permasalahan tentu ada solusinya di setiap masing-masing kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.